Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tanggal 20 Mei 2024. Kembali lagi kita bersama-sama membahas emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 tahun 2024. Emiten kali ini kita bahas adalah kode tikernya MERK atau Merge Tbk ya. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Jadi analisa kita ini nanti hanya sebagai bahan pertimbangan atau untuk edukasi, bukan untuk pemikiran utama, karena setiap investor itu punya pola pikir masing-masing. Baik, kita akan bahas perusahaannya dulu ya. PT Merck Tbk ini bergerak di bidang farmasi dan kimia di Indonesia ya. Di bidang farmasi, perusahaan memproduksi dan menjual merek terkenal seperti Neurobion, Sangobion, Glucophage dengan fasilitas bersertifikat CGMP. Dalam bidang kimia, perusahaan memasarkan berbagai bahan kimia, pewarna, dan berbagai spesialisasi kimia lainnya ya. Mulai berproduksi tahun 74, perusahaan ini tergabung dalam grup Merck yang berkantor di Jerman. Berarti perusahaan ini adalah perusahaan asing sebenarnya ya, beroperasi di Indonesia ya. Kemudian listing di bursa ya. Baik, itu dulu pembahasan tentang perusahaannya. Kita akan lanjut membahas tentang laporan keuangan triwulan 1-nya ya. Sebelum kita lanjut membahas, saya ingin menyampaikan bahwa bila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan share ya, dan juga di komen ya. Baik, kita lanjut dulu ke pembahasannya. Perusahaan sudah membuat pengumuman bahwa akan dilaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan 2023 itu nanti di tanggal 29 Mei 2024. Nah, di situ nanti akan ditentukan berapa dividen ataupun hal-hal lain yang dirasa perlu untuk setahun ke depan. Dari data yang kita dapatkan ya, dari data yang sudah kita temukan ini ya, yang pertama dari segi aset perusahaan ya, bahwa harga sekarang ya, kita cek dulu, harga sekarang itu 3.990 ya, 3.990. Kalau dibandingkan dengan nilai perusahaannya, berarti harga sekarang ini sudah 118% di atas dari harga perusahaan. Berarti perusahaan ini perlu menggenjot atau meningkatkan performa supaya bisa menuju ke harga saat ini. Itu salah satu caranya. Atau yang kedua, harganya yang turun menuju ke nilai buku yang ada ya. Nah, jadi dua itu yang mungkin terjadi kalau berdasarkan book value ya. Kalau selanjutnya kita akan membahas dari segi valuasinya, apakah untuk membeli saat ini masih murah atau mahal. Dari data yang kita dapatkan, dari keuntungan Rp347 per saham, maksimal beli kita adalah 3.470. Kalau dibandingkan dengan harga sekarang, tentu saja harganya sudah tidak ada diskon. Bahkan kalau kita membeli malah lebih dari harga yang seharusnya ya, 15% lebih mahal daripada yang seharusnya ya. Dari dua data ini dapat kita simpulkan, yang pertama dulu bahwa perusahaan ini ya harus meningkatkan keuntungan ya untuk mengejar book value,
atau yang kedua harus turun harganya menuju ke keseimbangan book value. Yang kedua, valuasinya mahal ya, sudah mahal. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian ketiga tentang dividen ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa RUPS belum dilaksanakan nanti tanggal 29, oleh karena itu kita mendasarkan pada dividen di tahun 2022 ya. Dari data yang kita dapatkan ini hampir 80% dibagi ya, 20%-nya tetap untuk kinerja perusahaan. Dari data ini ya, tentu saja ini kalau melihat dari segi investor ini sangat friendly to investor. Kenapa? Karena perusahaan induknya tentu saja ingin mendapatkan hasil atau keuntungan yang bisa didapat setiap tahun. Oleh karena itu kenapa DPR-nya besar. Namun dari DPR-nya yang besar itu ya, tetap keuntungannya ini sekitar 7%. Berarti mungkin ya, ini keuntungan perusahaan per tahun ini kita anggap saja masih kurang ya, bukan kurang, berarti maksudnya belum terlalu besar ya, sehingga pada saat 80% pun hanya di 7% dividen yield-nya. Tapi kalau untuk kriteria kita ya, untuk kriteria kita bahwa minimal 5 berarti dia sudah masuk kriteria. Tinggal kita confirmkan, kita cross checkkan dengan dividen yang 7% ya, dividen 7% di perusahaan yang kita anggap saja harganya tadi divaluasi mahal tadi, berarti bisnya sedang melaju kencang ya, bisnya yang sedang melaju kencang. Pada saat penurunan harga ini ya, dengan 8 ini ya mungkin saja kurang lebih lah istilahnya, kurang lebih artinya dengan penurunannya nanti mungkin bisa saja mengcover, tapi mengcover ya cukupan saja lah mengcovernya. Tapi kalau untuk jangka panjang mungkin bisa saja ya mengcovernya, tetapi bagi kita yang ingin mendapatkan dividen dan membeli di harga murah tentu belum terlalu ideal kalau menurut kita ya. Baik, lanjut kita akan bahas ke ketahanan perusahaan. Perusahaan tidak punya hutang berbunga dan hutang tak berbunga pun kecil ya, sehingga current ratio-nya juga besar, dan karena itu berimbas pada dividend payout ratio yang bisa besar. Oke, ini klop saja. Bagian ujungnya saham yang ada di masyarakat, yang di retail yang bisa ditradingkan itu 12%, dan yang ada di masyarakat yang bertrading ya. Sementara saham yang bisa ditradingkan keseluruhan itu hanya 25%. Berarti pengendalinya si merge itu tidak menjual saham mereka betul-betul hanya fokus pada perusahaan ya. Jadi yang bertrading ini hanya investor kecil yang di bawah 5% dan juga investor yang di atas 5%, tetapi perusahaan tidak melego sahamnya ya. Baik, kesimpulannya apa untuk materi kita? Sebenarnya perusahaan ini adalah, pada intinya perusahaan ini sangat baik ya. Perusahaan ini sangat baik dari segi ketahanan dan kepemilikan, dan juga mereka ingin juga mendapatkan keuntungan dari dividen dari perusahaan, tetapi mungkin di sini keuntungannya yang tidak besar ya. Keuntungannya yang tidak besar. Coba kita hitung ya, 347. Kita coba dulu ya, 347 dibagi 1829. Belum.
ini keuntungan yang didapatkan 18% ya, 18% keuntungannya. Dan 18%-nya diambil lagi berapa tadi? 80%-nya ya. Anggap 15%, 15% sekarang dibagi dengan 3.990. Nah, jadi dari sini kesimpulannya adalah dengan DPR yang besar pun sebenarnya dividennya tidak sampai 10% ya. Masuk besar sudah di atas yang kita syaratkan minimal sudah masuk ya. Tetapi untuk valuasinya yang tidak memenuhi kriteria kita, oleh karena itu kalau menurut saya sebaiknya kita menunggu sampai valuasinya menjadi wajar atau murah sehingga nanti kita mendapat diskon dan nanti otomatis dividen yieldnya menjadi lebih baik. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.